harian Jemaat Sion Palopo. Semoga kita semua hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kita tetap sehat dalam menjalani hidup ini. Di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari PWGT Jemaat Sion Palopo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon kuasa pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga saat ini. Dan hanya oleh anugerah dan berkat-Mu kami boleh menjalani kehidupan ini, tetap dikaruniakan kesehatan, kekuatan yang cukup. Karena itu ya Tuhan, hanya kepadamu kami bersyukur. Dan dalam keyakinan itulah kami terus berusaha hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Dan
Firman-Mu saat ini kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk memahami firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saya ambil dari Yosua pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Aksar, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan, di Arabia Yordan, di sebelah selatan Kinerot, daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka. Besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Demikian pembacaan kita saat ini. Berbahagia kita yang mendengarnya serta memelihara itu dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan kita Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 9, saya akan baca sekali lagi ayatnya yang ke-6. Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Dari pembacaan ini saya ambil satu tema dari sebuah renungan harian, ketaatan dalam ketakutan. Nah, saudara-saudara, salah satu kutipan terjemahan sebuah buku yang diberi judul The Tibetan Book of the Dead mengatakan, ini tidak ada orang waras manapun yang tidak punya ketakutan terhadap apapun, termasuk kematian atau terutama kematian. Kenapa? Dalam kehidupan kita pasti pernah dilanda ketakutan atau mengalami ketakutan. Ketakutan ya dapat membuat kita diam di tempat, tidak bergerak di tempat persembunyian, atau ketakutan dapat memgoyahkan kehidupan kita. Bahkan dengan ketakutan
iman kita dapat digoyahkan. Nah, saudara-saudara, lewat pembacaan kita saat ini, kita telah membaca bersama bahwa meskipun bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua sudah pernah merasakan kemenangan dalam perang, mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu menolong mereka, tetapi mereka masih tetap juga dalam ketakutan pada saat musuh yang lebih banyak akan menyerbu mereka. Musuh yang datang lebih banyak lengkap dengan persenjataannya, dan wajarlah kalau mereka takut. Bahkan dalam pembacaan kita, saya tempat dikatakan mereka, musuh mereka itu datang seperti pasir di tepi laut banyaknya, dalam arti tidak terhitungkan jumlahnya, dan pastilah kita merasa takut. Mereka takut akan keselamatan, mereka takut akan kelangsungan hidupnya. Jadi mungkin bangsa Israel merasa mereka tidak mungkin lagi menang melawan musuh mereka dengan kekuatan perlengkapan seadanya. Jadi ketakutan begitu merasuki hati mereka, membuat mereka ragu bahwa tidak mungkin lagi menang atas lawan atau musuhnya itu. Tapi kalau kita pikir dalam perjalanan mereka selama ini, mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka. Karena itu Tuhan mengingatkan Yosua agar jangan takut menghadapi musuh itu. Seperti dalam ayat 6 pembacaan kita tadi, saya baca sekali lagi. Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Dalam kekuatan atau dalam seruan Tuhan itulah Yosua tetap taat akan perintah Tuhan. Yosua pun mengajak bangsanya untuk taat dan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu ia bergerak maju, melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ia tidak melakukan apa yang sesuai dengan hatinya, tetapi melakukan apa yang sesuai kata Tuhan. Nah, saudara-saudara, marilah kita juga selalu berusaha menjadi penolong bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan ini. Kita tidak boleh memelihara ketakutan dalam hati kita, tetapi seperti Yosua yang datang kepada Tuhan mendengarkan suara Tuhan, ia meminta pertolongan Tuhan, barulah ia bergerak maju. Dan ternyata karena ketaatannya kepada Tuhan, maka musuh yang paling ditakuti karena begitu banyak jumlahnya, mereka dapat kalah. Dalam kehidupan kita sering mengalami ketakutan, kekhawatiran, khususnya akan kebutuhan hidup. Seperti saat-saat ini kita masih dilanda oleh suasana masih merebaknya pandemi COVID-19. Kita sering khawatir, tetapi marilah di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan itu, kita terus bersedatang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Kita belajar untuk terus mendengarkan suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita akan mengalahkan ketakutan dengan tetap taat kepada suara Tuhan.
Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, marilah kita belajar memberanikan diri lebih baik daripada tetap takut. Karena kita yakin Allah di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita akan senantiasa menuntun, memelihara, dan melindungi kita. Roh Kudus membimbing kita semua. Amin. Ya, saudara-saudara, demikianlah perenungan kita saat ini, dan mari kita menaikkan doa sebelum. Ya Bapa di sorga, terima kasih kesempatan baik Tuhan berikan kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami, bahwa sekalipun sering kami dilanda ketakutan, tapi kami datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan kami taat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan di dalam Kristus, kami senantiasa dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah di dalam Kristus. Bimbing kami untuk tetap terus berjalan di dalam tuntunan kasih. Ini doa kami Bapa, berkenan mengampuni kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan terus memberkati kita semua.